Nah, ini pemirsa, saya juga akan menyampaikan ciri-ciri fisik secara umum bahwa betina indukan ini bagus atau tidak. Yang pertama perlu diperhatikan ini adalah bulunya. Bulunya itu bagus, mengkilat atau tidak. Biasanya ini berpengaruh lewat makanan. Kalau makanannya bagus, maka bulunya juga bagus. Bukan persoalan sering dimandikan atau tidak. Kalau hanya dimandikan tetapi makanan asupan gizinya tidak baik, tetap saja kambing itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan atau bisa terlihat sehat. Kalau memang selain makanan itu ada jamu-jamuan secara tradisional yang memang untuk membuat daya tahan tubuh kambing itu bagus, buatlah jamu-jamu yang seperti halnya manusia. Ada kunyit, ada kemudian temulawak, baik yang kuning maupun yang hitam. Terus kemudian ada habatus saudah atau jamu-jamuan yang sifatnya pahit. Terus kemudian dikasih telur, entah itu untuk betina atau pejantan, itu sangat bagus, apalagi yang sedang menyusui, karena memang bagaimanapun asupan gizi, asupan makanan, vitamin, jamu-jamuan untuk indukannya yang sedang beranak atau sedang mengalami kebuntingan itu bagus untuk masa kehamilan ataupun masa pertumbuhan. Nah, ini betina-betina ini baru pertama kali laktasi. Kalau di sini harganya memang relatif cenderung murah, mungkin berbeda dengan di wilayah yang lain. Untuk indukan segini mungkin bisa jadi mahal, tapi kalau menurut ukuran saya di Lampung Tengah, ini indukan segini ini harganya cukup murah. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, atau yang 1,300.000. Kalau untuk di breeding sebaiknya jangan memilih gemuk atau besarnya. Usahakan pilihlah indukan itu yang bagus secara badannya, datar, punggungnya datar, lebar gitu kan. Walaupun kurus tidak masalah, jangan dicari gemuknya. Gemuk belum tentu bagus sebagai indukan yang untuk di breeding. Kalau di sini untuk di breeding itu tidak memikirkan gemuk dulu, tetapi mikirkan secara alamiah. Untuk memahaminya di sini sangat mudah, apalagi minta bantuan oleh pedagang seperti Sukis Farm atau Budi Farm itu, karena memang mereka itu ahli dalam memilihkan induk breeding, dan tanpa melihat silsilah genetika dari ciri-ciri fisiknya saja sudah kelihatan kepalanya, moncongnya, telinganya, terus kemudian punggungnya gitu kan. Itu sangat ahli dalam memilihkannya. Nah, berkaitan dengan ciri-ciri indukan yang sedang bunting, ini biasanya terlihat itu garis di perut antara pinggang itu sampai ke perut itu memang kelihatan. Biasanya standar biasa tanpa ada garis double. Kalau yang sudah bunting itu biasanya di atas garis perut itu ada garis juga seperti otot. Nah, itu menunjukkan bahwa kambing itu sedang hamil. Kalau hamil tua itu biasanya agak turun ke belakang. Terus kemudian putingnya itu mulai membesar. Kalau hamil muda berkaitan dengan puting, itu tetap putingnya biasa, hanya seperti tadinya kempes, gepeng, terus kemudian berisi sedikit gitu. Kalau dipencet biasanya mengeluarkan cairan. Ini biasanya yang masih hamil muda antara 1 sampai 2 bulan. Selain tanda-tanda itu, biasanya kalau kemudian kambing ini hamil, maka dia terlihat rajin di kandangnya, kemudian sering menjilat-jilat bulunya, banyak bulu rontok. Itu biasanya tanda-tanda kambing sedang bunting. Terus kemudian pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips cara merawat anakan kambing agar supaya tumbuh sehat, dan kemudian kita bisa mencegah dari awal terjadinya penyakit.
Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini berkaitan dengan kandang. Upayakan kandang ini selalu bersih, terus terlihat hangat, dan kalaupun itu ada sisa-sisa makanan yang ditaruh di lantai, itu ya upayakan harus selalu kering. Terus kemudian jangan sampai kelembapan itu terlalu tinggi sehingga membuat anakan kambing itu sendiri menjadi tidak nyaman dan kemudian kedinginan. Terus selanjutnya berkaitan dengan tali pusar. Ini upayakan tali pusar ini setelah pasca melahirkan. Kalau peternak jeli dari awal, begitu melahirkan usahakan langsung diberikan betadine atau antiseptik agar supaya tidak ada lalat atau nyamuk yang menggigit tali pusar tersebut. Apalagi kalau lalat sampai bertelur, kemudian itu menimbulkan bakteri. Kemudian biasanya kalau sering terjadi pemirsa mengalaminya atau yang lain, tetangga atau peternak yang lain, itu biasanya kalau tali pusarnya ada bakterinya, itu walaupun di luarnya kering tetapi dia tetap mengeluarkan air. Terus kemudian ada juga tali pusar yang agak bengkak gitu. Ini bisa menyebabkan kambing itu, anakan kambing ini bermasalah. Entah itu dari seminggu, 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu akan mengalami bermasalah. Biasanya permasalahannya adalah dia tidak mau menyusui, terus kemudian bisa terjadi kejang-kejang atau lumpuh, terus kemudian bisa menyebabkan kematian. Ini yang harus sangat diantisipasi oleh peternak, karena bagaimanapun kita sebagai peternak harus menjaga benar-benar kesterilan tali pusar. Kalau toh memang tali pusar itu harus dipotong oleh peternak, gunakan alat potong yang steril, yang tidak berkarat. Biasanya kalau umumnya orang dahulu itu pakai kulit bambu, terus terus kemudian karena itu tajam, terus dia dipotong lewat situ. Kalau sekarang kan rata-rata pakai gunting atau pakai silet. Usahakan yang baru, yang steril, sebelumnya diberikan alkohol. Setelah dipotong, jaraknya antara 5 cm ke atas gitu kan, potongan ya 5 cm atau 7 cm itu dipotong. Terus kemudian diberi alkohol dan diberikan betadine agar supayanya nyamuk tidak hinggap di situ, tidak bertelur di situ, tidak digigit nyamuk atau yang lainnya. Ini berkaitan dengan indukan dan anakannya. Usahakan anak harus segera mendapatkan susu kolostrum. Kolostrum itu adalah susu yang paling bagus yang dikeluarkan oleh indukannya di awal kelahiran. Dia bentuknya putih, agak kekuning-kuningan. Terus kemudian bentuknya itu agak menggumpal, tidak begitu cair. Itu yang dinamakan kolostrum. Kolostrum itu fungsinya untuk daya tahan tubuh anakan kambing yang baru dilahirkan. Fungsinya luar biasa dan sangat bagus sekali. Jikalau memang pemirsa, andaikan indukan itu tidak mampu memberikan susu kolostrum, sementara susu kolostrum itu harus diberikan dari masa kelahiran itu kurang lebih 6 jam. Jadi 6 jam itu anakan harus mendapatkan susu kolostrum dari induknya. Jika tidak, maka segera buatkan susu kolostrum buatan. Caranya itu kuning telur 1 butir, terus kemudian dikocok dengan madu yang murni sekitar 1-2 sendok, dikocok yang rata, terus kemudian diberikan ke anaknya. Itu sebagai pengganti susu kolostrum dari indukannya. Berkaitan dengan jikalau indukannya tidak mau menyusui, ini terkadang sering terjadi. Indukan tidak mau menyusui anaknya di awal-awal kelahiran, khususnya yang masih baru pertama kali laktasi. Itu biasanya ada beberapa kecenderungan indukan tidak mau menyusui karena
bisa dikatakan geli atau risih atau apa. Artinya ketertarikan induknya untuk perhatian kepada anaknya itu sangat kurang. Nah, ini caranya sebaiknya peternak yang jeli itu gunakan cari tali supayanya atau pengait lah. Leher itu ada tali yang di leher, terus kaki belakang itu usahakan ditali, jadi biar tidak berontak ketika disusui. Itu kalau dirutinkan seperti itu, ditali dulu agar supayanya anaknya ketika menyusui itu indukannya tidak berontak atau tidak pindah ke sana kemari, itu sebaiknya ditali. Itu beberapa trik yang memang biasa dilakukan oleh peternak kambing khususnya dimanapun berada. Terus berkaitan dengan ini, kapan masa sapih yang baik untuk anaknya? Kalau masa sapih itu untuk anakan, kalau pejantan saya sarankan ketika umur 3 bulan, kalau betina ketika umur 3 bulan setengah. Karena apa? Bagaimanapun susu dari indukannya adalah susu yang terbaik. Jadi usahakan anak kalau mau dilepas sapih ya standarnya 3 bulan. Nah, ini berkaitan dengan beberapa kendala di ternak juga. Terkadang di saat pasca melahirkan itu anaknya kan sering mencret atau kurang sehat. Ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai diberi obat-obat mencret yang lain sebagainya. Pakailah kalau mau mengobati mencret pada anakan kambing yang baru saja 1, 2, 3 atau 1 bulan, itu yang perlu diobati adalah indukannya. Jadi diberikan makanan yang steril, yang sehat, terus kemudian diberikan asupan gizi yang baik, diberikan obat mencret. Itu lewat indukannya, jangan langsung ke anaknya. Kalau langsung ke anaknya biasanya kecenderungannya ini malah anaknya tidak kuat, langsung mati. Ini menurut pengalaman yang saya alami berkali-kali. Jadi kalau mau mengobati anak yang sedang mencret, obatilah indukannya. Kalau memang mau pakai cara alami ya bisa pakai daun kates, terus kemudian daun pepaya, terus daun nangka, itu diberikan kepada indukannya. Mudah-mudahan ini informasi yang baik yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Semangat untuk beternak dan yakin bahwasanya selalu mengikuti tayangan-tayangan channel YouTube baik milik saya atau milik yang lain, tetapi secara keilmuan, baik itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan sharing pengalaman dengan para ahlinya yang memang pakarnya, yang memiliki legalitas formalnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya adalah mengandung makna pengetahuan yang bisa sama-sama membantu peternak agar supaya menjadi peternak kambing yang sukses. Terima kasih.